X nggak bener kemana-mana, bukan untuk masyarakat, tapi untuk Anies sendiri. Ibarat mainan, Anies ini dulu sudah dibuang oleh Presiden Jokowi, tapi diam-diam diambil oleh Jika yang masih wapresnya Jokowi. Barang itu lalu dicuci, dijemur dan dipernis. Ketika dijual lagi ke warga DKI Jakarta lewat kampanye ayat dan mayat, ditambah promosi oleh Ustadz dari India Zakir Naik, langsung laku itu barang. Dibeli oleh 58% pemilih. Tapi namanya produk yang tak berkualitas. Setelah 5 tahun memimpin Jakarta, banyak banget yang kecewa. Bukan saja 42% warga kota yang ogah memilihnya, tapi juga dari 58% rakyat yang kadung mengeluh-elukannya. Sebab ternyata gubernur santun yang seiman itu hanya ahli menata kata, bukan menata kota. Walhasil yang terjadi, berantakan kotanya, manyun warganya. Tapi Surya Paloh dengan Nasdemnya tak peduli dengan sisi negatif X gak bener. Bekas mainan Jika itu gantian dipungutnya. Di DKI Jakarta saja banyak yang menyebut sebagai produk gagal, malah mau ditawarkan ke seluruh Indonesia. Puter kayun dari satu kota ke kota lainnya. Kata si brewok, Anies itu tak hanya dibutuhkan Jakarta, tapi juga Indonesia. Apa iya? Bagaimana kalau ditolak di mana-mana? Paling jawabnya, niru Pak JK sajalah. Panggil lagi Zakir Naik untuk keliling Indonesia. Ketika koalisi perubahan sudah tidak jelas nasibnya, sambil menunggu cawapres yang bisa diterima oleh trio parpol Nasdem, Demokrat, dan PKS, dimintanya Anies keliling Indonesia, jajah desa Milangkori, atau baca menemui rakyat. Sebab kata Nasdem, Anies ini barang bagus, tapi kurang dikenal. Bukannya terbalik tuh, barang tidak bagus, tapi terkenal di mana-mana. Mulailah Anies berkeliling, dimulai dari Medan, Solo, Tasikmalaya, Ciamis, dan kemudian di Aceh dan Riau. Tapi apalah cur, jika di Jawa, di Sumut dan Jabar, lancar-lancar saja. Di Aceh dan Riau menolaknya secara halus dengan mengatakan, gedungnya masih direhab dan pas dipakai acara lain. Walaupun sakitnya sampai di sini, terpaksa harus cari lokasi lain. Mungkin jika Gubernur Aceh Nova Iriansyah orang Nasdem, dijamin tak akan sampai sebegitunya. Pasti dicarikan gedung alternatif. Begitu pula di Riau, Gubernur Samsuar juga bukan koalisi yang didukung Nasdem, sehingga tak mengherankan nasib Anies ketula-tula atau terlunta-lunta, tak diberi tempat. Sini ditolak, sono juga ditolak. Gini, kegiatan ini kan untuk masyarakat. Bagi Nasdem sih, menyayangkan aja ya. Mestinya kan Pemda terlibat secara intens memfasilitasi semua partai politik untuk melaksanakan kegiatannya. Karena kegiatan partai politik, kegiatan edukasi masyarakat, kata Ali kepada wartawan, Kamis 1 November 2022. Kegiatan Anies ke Aceh dan Riau untuk masyarakat. Siapa bilang masyarakat mah tak butuh kegiatan semacam itu? Sudah kenyang mereka dijadikan ajang kampanye. Lebih-lebih ini kampanye sebelum waktunya. Ibarat mau jadi pengantin, mempelai lelaki belum punya pasangan, sudah berjanji ke sana kemari bahwa nanti akan menjadi kepala rumah tangga yang amanah dalam keluarga sakinah. Lah calon bininya mana? Sukinah.
Jadi, X nggak bener kemana-mana itu. Yang butuh Anies itu sendiri. Dia ingin menghipnotis rakyat sebagaimana di Jakarta 5 tahun lalu. Dengan senyum pepsodenya, tutur katanya yang santun memikat, dia mau meyakinkan rakyat di berbagai wilayah bahwa dirinya tak seburuk berita-berita di medsos. Dia akan bilang bahwa selama 5 tahun di DKI Jakarta telah membuat maju kotanya dan bahagia warganya. Dibencinya Anies di mana-mana. Bagi Ahmad Ali Nasdem, sebagai sebuah kesialan partai, ini bukan sial namanya, tapi jarak atau sengaja cari penyakit. Sudah tahu Anies ini prestasinya minim di DKI Jakarta, masih juga mau ditonjol-tonjolkan ke sentero Indonesia sebagai bakal capres lewat berita-berita media online. Dari Sabang sampai Merauke berjajar rakyat yang mengetahui kinerjanya yang buruk selama di DKI. Kalau Anies disebut bagus oleh warga DKI, paling untuk pensiunan guru yang dibebaskan dari pembayaran PBB. Jika Anies dinilai perhatikan rakyat kecil, paling oleh mereka yang rumahnya berenjok atau nilai jual objek pajak di bawah 2 miliar rupiah, sehingga tak perlu bayar PBB. Termasuk juga para ketua RT dan RW yang akan memuji dia karena sekarang periodisasi RT RW bukan lagi 3 tahun sebagaimana biasanya, tapi oleh Anies diperlama menjadi 5 tahun. Jika pegawai Pemprov DKI menilai Anies gubernur berprestasi, paling oleh oknum jajaran dinas P2B atau penataan dan pengawasan bangunan. Sebab di masa Gubernur Ahok, mereka pecekik makan gaji doang. Di era Anies bisa panen raya lagi dengan pemasukan atau ceperan lebih gede dari gajinya. Jejak digital keburukan Anies selama memimpin di Jakarta tak perlu lagi diceritakan di sini. Baca sendiri di media online sampai beduk subuh juga belum selesai. Oleh karenanya, Nasdem tak perlu kambing hitamkan medsos. Dia dibenci rakyat memang karena fakta. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Gunarso TS. Bagaimana menurut Anda?